Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi sungguh nelangsa tentang hidup dia, di mana ada karma buruk yang dia dapatkan atau yang terjadi dalam waktu dekat. Baik, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar, begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang sungguh nelangsa dan sangat kasihan kondisi dia, di mana ada karma buruk yang terjadi dalam waktu dekat. Yang dia rasa dalam waktu dekat. Bagi orang-orang yang tertarik dalam pembacaan ini. Ada the strength energy. Ada 7 of cups reverse. Ada the strength energy, the strength reverse. Cups energi dari elemen air ada Cancer, Scorpio, Pisces, dan the strength energi dari Leo di sini. The 7 of cups reverse disinkronkan dengan the strength reverse, terbaca ya bahwa sungguh kasihan tentang hidup dia, dimana sekarang ini dia terhukum dengan karma buruk. Dan dia terhukum karma buruk karena mungkin potensi besar salah satu hal yang pernah dia lakukan adalah dia yang selalu memainkan perasaan, dia yang selalu memainkan hati orang lain di sini. Dia yang selalu kayak menyakiti atau dengan mudahnya memberikan harapan, kemudian meninggalkan, kemudian kayak dalam situasi yang tidak bisa mensyukuri akan adanya orang lain yang pernah membantu dia, orang lain yang pernah terikat hubungan dengan dia, atau orang lain yang pernah sayang dia dengan ketulusan di sini, di mana dia tidak tahu diri. Jadi kayak bagi yang resonate terbaca ya di sini bahwasannya di masa sebelum Juni 2023 atau di masa sebelum sekarang ini, banyak hal buruk yang dia lakukan sehingga terjadilah karma buruk yang dia rasakan dalam waktu dekat bagi yang resonate. Ya. Dia tidak sekuat dulu dan dia tidak setegar dia yang sekarang. Kenapa? Karena pada waktu yang akan datang, dalam konteks waktu dekat, potensi besar dia benar-benar dalam situasi yang tidak oke di sini. Kenapa dia dalam situasi yang tidak oke? Karena terbaca akan banyak hal yang membuat dia ditinggalkan oleh banyak orang. Mungkin dulu dia pernah meninggalkan banyak orang, atau bahkan dia pernah meninggalkan kamu, atau bahkan dia pernah mengabaikan kamu atau tidak menghargai kamu. Dan dalam waktu dekat pun kayak dia akan merasakan hal yang sama terhadap apa yang dirasakan orang lain di sini. Dalam arti dia akan dalam situasi merasa sendirian, dia akan dalam situasi yang merasa kalang kabut. Dan karena dia tidak terbiasa dengan kalang kabut tersebut, hidup dia nelangsa di sini. Bahkan untuk mengontrol emosi, untuk mengontrol amarah pun dia tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena
dia kayak dalam situasi yang benar-benar kesedihannya itu memuncak gitu loh. Ya. Atau bisa dikatakan potensi besar dia hampir stres, atau bahkan dia kayak dalam situasi yang benar-benar linglung di sini. Karena banyak hal yang meninggalkan dia, banyak hal yang dia miliki tapi hilang begitu saja, atau pergi begitu saja di sini. Ya, kemudian ada the Empress tegak lurus, the Empress energi dari elemen tanah ada Taurus, Virgo, Capricorn. Di the Empress tegak lurus bagi yang resonate juga ya, terbaca bahwasannya memang sebelum dia di titik karma buruk yang harus dia rasakan, dia pernah di titik yang dimana dia dalam energi kejayaan ibaratnya ya. Kejayaan dalam arti mungkin apa-apa termudahkan. Apa-apa termudahkan, atau dia disayangi dengan begitu sangat stabil, atau dia termapankan di sini, atau bahkan dia terhubung dengan kamu, di mana kamu adalah seseorang yang sangat stabil, kamu adalah seseorang yang punya power untuk bisa membantu dia, menolong dia, mensupport dia dalam hal kemanusiaan atau dalam hal komitmen hubungan di sini ya. Dan itu juga pasti atas kehendak Sang Maha Kuasa, di mana kamu adalah salah satu orang yang punya pengaruh besar di hidup dia, sehingga dia dalam situasi stabil ya, dan dia sangat menikmati kestabilan tersebut. Ini potensinya adalah dia mungkin seorang single parent, atau mungkin kamunya yang single parent, atau mungkin di sini kayak kalian sama-sama seseorang yang sudah pernah punya hubungan atau sedang punya hubungan, tapi kayak terikat dengan orang yang single parent, atau bahkan orang yang dimana kamu lebih dewasa dari dia, atau kamu lebih tua dari dia, atau dia yang lebih dewasa, atau dia yang lebih tua dari kamu di sini. Jadi kayak ada hal yang berkaitan dengan kestabilitasan, ada hal yang berkaitan dengan status, ada hal yang berkaitan dengan usia, ada hal yang berkaitan dengan kondisi peran sebagai orang tua di sini. Ya. Jadi bagi yang resonate, sesuaikan aja dengan situasi atau kondisi yang ada. Kemudian ada Two of Wands dan Two of Wands yang reverse. Wands energi dari elemen api, Aries, Leo, Sagittarius. Di Two of Wands yang reverse bagi yang resonate ya, terbaca bahwasannya memang di saat dia dalam situasi yang stabil, karena ada kamu yang mensupport dia pada masa itu, atau bahkan karena memang dia sendiri dalam situasi stabil, tapi di saat dia menanam banyak sekali karma buruk, menyanyiakan kamu dalam hidup dia pada waktu itu juga, dan itu adalah keputusan yang salah, dimana keputusan tersebut terbaca adalah keputusan yang menghancurkan dia di sini. Dan dia baru menyadari hal tersebut. Kenapa? Karena di Two of Wands yang reverse terbaca kayak bener-bener dia dalam situasi yang dalam waktu dekat potensi besar malah justru dia diremehkan banyak orang juga di sini. Kenapa dia diremehkan banyak orang? Karena potensi besar dia kayak akan mengalami kegagalan dalam hidup, kegagalan dalam hal pekerjaan, atau kegagalan dalam energi hubungan, status berumah tangga, atau bahkan dia akan mengalami kegagalan dalam energi kepercayaan. Banyak orang yang sudah tidak percaya sama dia, atau bahkan dia akan mengalami kegagalan dalam energi usaha dia, atau bahkan kegagalan dalam membayar hutang sehingga dia terlilit di sini. Ya, kondisi dia semakin buruk dan memburuk di sini bagi yang resonate. Kemudian ada the Emperor energy, the Emperor tegak lurus, the Emperor energi dari Aries di sini. Di the Emperor energi yang tegak lurus terbaca ya bahwa dalam waktu dekat, walaupun dia sudah merasakan karma buruk dalam hidupnya, tapi terbaca kayak bagi yang resonate, dia dalam situasi yang masih sombong di sini. Dia masih dalam situasi yang benar-benar kayak
terbalut dengan emosi di sini, dan dia masih dalam situasi yang benar-benar penuh dengan keangkuhan juga bahkan, dan bahkan dia juga bertemu dengan orang-orang yang sama-sama keras, sama-sama sensitif, sehingga potensi besar kayak karma buruk yang dia peroleh salah satunya adalah lebih banyak musuh yang terjadi atau lebih banyak musuh yang bertambah dalam hidup dia di sini. Ya. Tapi di energi tersebut juga terbaca bahwa seburuk-buruk hidupnya dia, terakui bahwa dia juga salah satu orang yang cukup cerdas dalam memanfaatkan kesempatan dan peluang. Jadi kayak dia masih akan melakukan banyak sekali cara untuk membuat dia bisa bangkit kembali. Begitu. Ya. Kemudian ada the wheel of fortune. The wheel of fortune tegak lurus. The wheel of fortune energi dari elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius. Di the wheel of fortune yang tegak lurus terbaca ya bahwa segimanapun tentang kecerdasan dia dalam memanfaatkan peluang, kesempatan di sini, tapi terbaca kayak potensi besar dalam waktu dekat akan lebih banyak merasakan gagalnya. Walaupun nggak bisa dipungkiri segala upaya yang begitu maksimal, memang akan ada keberhasilan yang dia capai. Artinya akan ada sebagian pencapaian yang dia peroleh, tapi kayak lebih banyak stucknya gitu loh di sini. Jadi kayak proses dia untuk mencapai titik puncak kesuksesan kembali atau kestabilitasan kembali ini masih panjang. Karena potensi besar kayak masih akan ada beberapa step-step langkah tentang kedramaan yang dia rasakan, dimana dia pun di sini kayak akan dalam situasi yang benar-benar merasa terpuruk, terpojokkan, ditinggalkan, dan merasa banyak hal yang memanfaatkan dia sampai benar-benar di titik yang benar-benar dia dalam kondisi tak berdaya gitu loh ibaratnya. Ya. Kemudian ada Five of Swords dan Five also tegak lurus. Sword energi dari elemen udara ada Gemini, Libra, Aquarius. The Five of Swords tegak lurus disinkronkan dengan Seven of Cups reverse. Bagi yang resonate ya, terbaca bahwasannya nelangsanya dia adalah nelangsa ketika dia benar-benar dalam situasi yang dikelilingi dengan pertengkaran di sini. Artinya potensi besar kayak banyak hal yang terjadi dalam hidup dia, di mana banyak hal yang mulai tidak suka terhadap dia, banyak hal yang mulai melihat sisi negatifnya dia, dan banyak hal tentang kebiasaan atau bahkan keburukan dia yang mulai membuat orang lain muak sama dia di sini, sehingga ada percekcokan yang terjadi. Dan dari percekcokan tersebut kayak bener-bener dia masih memerankan ego dia yang begitu tinggi, gengsi dia yang begitu tinggi, dan itu semakin membuat keruh keadaan. Dan ketika keadaan itu semakin keruh, terbaca di sini kayak banyak hal dan banyak orang yang potensi besar pun semakin ilfil kepada dia di sini. Dan itu adalah karma buruk. Ya. Bahkan potensi besar bagi yang resonat pun dia dalam kondisi kebuntuan di sini. Artinya dia kayak buntu dalam energi berpikir ya, tapi perlahan demi perlahan walaupun dia mulai bisa untuk bangkit kembali, tapi bangkitnya benar-benar ini kayak butuh rangkakan yang prosesnya panjang gitu loh. Ya, jadi kayak kesedihan dulu, keterpurukan dulu, benar-benar nelangsa dulu, baru akan ada hal yang membuat dia sadar. Kalau di masa sekarang ini dia belum sadar akan kesalahan dia belum sadar akan hal-hal buruk yang pernah dia lakukan, bahwa itu adalah sesuatu hal yang fatal. Yang dia sadari bahwa dia punya salah, tapi dia tidak mau mengakui kesalahan itu gitu loh.
Itu yang terbaca. Jadi kayak masih ada pembelaan, pembenaran yang terjadi pada hidup dia. Begitu ya. Kemudian ada Eight of Pentacles reverse. Pentacles energi dari elemen tanah, Taurus, Virgo, Capricorn. The Eight of Pentacles reverse disinkronkan dengan The Strength reverse, terbaca bahwasannya ketika dia tidak dalam kenelangsaan masa dekat nanti, potensi besar sebenarnya dia masih menikmati hidup dia masih menikmati keleha-lehaan dia di sini. Tapi karena potensi bagi yang resonate dia akan mengalami kenelangsaan dan karma buruk, sehingga dalam waktu dekat benar-benar untuk makan enak pun potensi besar kayak tidak bisa dengan maksimal. Kenapa? Karena dia pun akan terbebani dengan segala tanggung jawab atau kewajiban dia yang berkaitan dengan hutang, berkaitan dengan pengeluaran, berkaitan dengan tagihan atau pembayaran di sini. Dan dari pihak kamu pun, bagi yang resonate yang pernah terhubung di sini, kayak kamu sudah tidak bisa untuk membantu dia secara maksimal, atau bahkan kamu sudah tidak bisa untuk menemani dia dalam masa sulit tersebut, karena sebenarnya kayak dalam situasi kamu dengan dia pun sudah renggang gitu loh di sini, bagi yang resonate. Ya. Kemudian ada The Fool, dan The Fool tegak lurus. The Fool energi dari elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Di The Fool tegak lurus disinkronkan dengan The Empress tegak lurus, bagi yang resonate ya, terbaca bahwa memang di sini tervalidasi satu sisi punya sifat kedewasaan, dan potensi besar itu adalah kamu yang punya sifat dewasa, sedangkan dia kayak punya sifat kechildisan, dimana bener-bener dia kayak seperti orang yang labil sekali. Dia seperti orang yang berusaha untuk merdeka dengan cara dia sendiri, tapi cara dia ceroboh, cara dia kurang tepat di sini. Dan memang ada penyanyian yang dia lakukan terhadap kamu di sini. Ya. Jadi kayak dalam situasi yang dimana dia terhukum oleh tingkah laku dia sendiri sebenarnya. Ya, dia terhukum oleh karma buruk yang benar-benar itu dia perbuat dalam waktu yang cukup panjang. Artinya sudah lama dia menanam karma buruk, dan dalam waktu dekat potensi besar kayak ada ledakan karma buruk yang harus dia rasakan, yang harus dia bayar gitu loh di sini. Ya. Bahkan ketika dia dalam situasi yang kewalahan sekali, minta bantuan orang-orang di sekeliling dia yang dulu pernah dia agungkan, dia sombongkan dalam energi kemanusiaan di sini. Terbaca kayak orang-orang itu benar-benar pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak mau tahu di sini. Ya, itu yang terbaca. Ada Page of Wands tegak lurus, Wands energi elemen api, Aries, Leo, Sagittarius. Di Page of Wands tegak lurus disinkronkan dengan Two of Wands yang reverse ya, terbaca juga bagi yang resonate bahwasannya memang sekarang ini ibarat kata dia masih berusaha untuk tampil baik-baik saja. Dia masih berusaha untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa dia tidak seterpuruk seperti keadaan yang dia rasakan. Tapi walaupun dia menciptakan pengcoveran tersebut, terbaca tetap nggak bisa dipungkiri kelesuhan dalam diri dia di sini terlihat. Bahkan kayak mungkin salah satunya juga tentang penurunan berat badan dia, atau bahkan energi dia yang benar-benar mulai kusut, atau bahkan dia sendiri yang tidak bisa tampil serapi mungkin, seperfect mungkin, walaupun berusaha untuk berpakaian rapi di sini. Benar-benar kayak tetap terlihat bahwa dia berusaha untuk caper aja, berusaha untuk menunjukkan pembelaan pembenaran aja, dan dia berusaha untuk kayak baik-baik saja, padahal sebenarnya sudah terlihat dengan jelas walaupun tidak gamblang sekali ya,
bahwa memang ada perubahan yang terjadi. Dia berubah di sini. Dan berubahnya dia ke hal yang menunjukkan bahwa dia ada masalah gitu loh di sini. Walaupun berusaha untuk menunjukkan baik-baik saja gitu loh. Ya. Ada Four of Wands reverse Wands, energi dari elemen api, Aries, Leo, Sagittarius. Di Four of Wands reverse disinkronkan dengan The Emperor tegak lurus bagi yang resonate bahwa keterpurukan, kehancuran, kenelangsaan, atau bahkan karma buruk yang dia rasakan sehingga sangat nelangsanya dia di sini adalah tentang kondisi yang dimana dia kayak sudah tidak bisa merasakan tentang energi komitmen atau menjalankan energi komitmen di sini untuk masa dalam waktu dekat secara sementara dalam masa pembayaran karma tersebut. Kenapa? Karena terbaca banyak hal yang retak, banyak hal yang di sini kayak sudah tidak ada lagi orang-orang ataupun kamu ya yang benar-benar mau untuk percaya 100% kepada dia, karena memang dia menurut kalian sudah tidak layak untuk dipercaya gitu loh di sini. Walaupun dia berusaha untuk mengobral janji dan lain sebagainya, tapi benar-benar karma buruknya adalah tentang kondisi yang obralan janji tersebut itu dianggap sebagai omong-omong kosong saja. Benar-benar kayak dia dalam situasi yang sekarang ini merasa bahwa hidup dia tiada guna. Kenapa tiada guna? Karena bagi yang resonate pun sebagian dia kayak sudah tidak bisa merasakan kehangatan ketika bersosial, atau sudah tidak bisa merasakan kehangatan dalam energi ketika berkomitmen dengan seseorang, baik itu berumah tangga, berpacaran, atau bahkan ke arah yang lebih serius di sini, karena kayak bener-bener sudah tidak ada action yang hangat terjadi, karena dia pun sebenarnya menunjukkan bahwa dia bukan orang yang baik, sehingga orang-orang yang dulunya baik sama dia pun sekarang ini menjaga batasan gitu loh di sini. Bahkan bagi yang resonate pun mungkin dia juga mengalami kehancuran dia. Di karma buruknya dia, salah satu adalah karma buruk yang harus dia rasakan tentang kondisi nelangsa dia di keluarga dia di sini, di mana di keluarga dia sudah tidak merasakan kehangatan lagi, karena mungkin dia kayak benar-benar harus dalam situasi yang sendiri, harus dalam situasi yang mencoba untuk menumbuhkan kepercayaan keluarga dia lagi kepada dia gitu loh. Dan itu butuh effort yang besar gitu loh di sini. Kemudian ada The Chariot tegak lurus, The Chariot energi dari Cancer di sini. Di The Chariot yang tegak lurus terbaca bahwa apapun yang sedang terjadi pada hidup dia, sebenarnya yang perlu diketahui juga, dia juga sedang mempersiapkan diri dia, mempersiapkan mental dia, mempersiapkan hal-hal yang menjadi persiapan untuk bisa bangkit kembali di sini. Karena entah kenapa di The Chariot disinkronkan dengan The Wheel of Fortune, dia berusaha untuk merubah hidup dia ke arah yang lebih baik lagi dengan segala cara. Itu yang terbaca. Jadi memang keterpurukan membuat dia nelangsa. Tapi nelangsanya dia dalam waktu dekat pun potensi besar kayak tidak begitu panjang dia rasakan. Dia hanya nelangsa mungkin beberapa minggu atau beberapa bulan saja. Kemudian dia berupaya bangkit di sini. Tapi walaupun dalam upaya bangkitnya dia, tetap potensi besar bagi yang resonate pun kayak dia sudah tidak begitu dipercaya oleh orang lain secara 100%. Artinya harus ada kepercayaan yang dia tumbuhkan kembali, dan itu prosesnya sangat lama di sini. Ya, itulah kenapa dalam proses yang sangat lama tersebut
potensi besar dia kayak akan lebih banyak mengalami kegagalan dalam hidupnya dia, atau kegagalan dalam pembangkitan hidup dia di sini. Ya, dan itu juga salah satu tentang karma yang dia masih rasakan gitu loh. Kemudian ada Four of Cups. Four of Cups tegak lurus, Cups energi dari elemen air, Cancer, Scorpio, Pisces. Di Four of Cups tegak lurus disinkronkan dengan tebaran pertama dan tebaran kedua, terbaca ya bahwa memang segala sesuatu yang terjadi pada hidup dia sekarang adalah ketika dia menyanyiakan komitmen dan dia menyanyiakan kepercayaan. Lagi-lagi tentang kepercayaan di sini. Salah satu kunci hidup dia, di mana salah satunya adalah tentang bagaimana dia harus menjalani hidup dia dengan cinta terlebih dahulu, dan cinta itu terpupuk dengan kepercayaan. Ya, mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri, menghargai diri sendiri, dan mencintai orang-orang yang dia miliki. Itulah kenapa dalam pembacaan pun terbaca sebenarnya dia masih punya cinta dan masih banyak orang yang cinta sama dia. Tapi karena kepercayaannya ini sudah tidak ada lagi secara 100%, jadi kayak dia sudah mulai merasakan tidak ada cinta dalam hidup dia. Itulah kenapa dia nelangsa, karena dia ditinggalkan atau dia diabaikan atau dia mulai terhukum dengan kondisi yang banyak masalah datang, tapi dia menyelesaikan masalah itu sebagian besar di saat dia dalam konteks karma buruk. Dia kayak dengan emosi gitu loh, dia tidak dengan cinta gitu loh di sini. Ya. Nah, ketika ini resonate untuk kamu atau sebagian resonate untuk kamu, atau resonate untuk dia atau sebagian resonate untuk dia, maka yang perlu dipahami, dimengerti adalah satu hal. Syukuri apa yang masih ada, dan syukuri apa yang masih kamu miliki, dan syukuri apa yang masih terjaga komitmen di masa sekarang ini. Karena ketika kita mensyukuri sesuatu, maka kita akan berupaya untuk benar-benar menjadi seseorang yang berkomitmen di dalamnya, baik tindak laku kita, tujuan kita, dan juga pikiran dan hati kita, sehingga kita akan bisa menjadi seseorang yang mampu untuk dipercaya dan bisa menjadi seseorang yang benar-benar mampu untuk mempercayai diri sendiri, bahwa diri sendiri akan selalu mengupgrade ke hal yang lebih baik dan mengupgrade untuk menjadi seseorang yang jauh lebih baik, bahkan sangat lebih baik dari masa lalu yang pernah dilewati. Begitu ya. Baik, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini dan bisa bersifat vice versa. Ambil sisi positif, hilangkan sisi negatif, ini hanya sebatas referensi atau hiburan. So, bijak dalam menyikapi, jangan baper ketika nggak resonate. Dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye-bye.